Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila Ritonga, NPM 23140028, mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Materi kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Peserta didik perlu juga dibiasakan untuk menyampaikan gagasannya, mempertimbangkan perspektif temannya sebayanya, mengembangkan kesadaran responsif, dan menyimak orang lain. Selain itu, aktivitas pembelajaran yang melibatkan kolaborasi dan teknologi yang relevan juga dapat mengasah pengalaman belajar peserta didik dengan lebih optimal. Pendekatan pembelajaran inquiry dapat mendukung terbangunnya kemampuan-kemampuan ini. Yang ketiga, sebagai proyek kegiatan kurikuler, fokus pada pendidikan karakter. Upaya mencapai profil belajar Pancasila tidak cukup hanya melalui intrakurikuler, seperti yang ditemukan dari hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik membuat kurangnya waktu untuk mencapai kedalaman sebuah kompetensi. Begitu pula dengan internalisasi karakter, sehingga dianalisis diperlukan alokasi waktu khusus di mana peserta didik memiliki waktu untuk mengeksplorasi dan mengasah kepekaan terhadap isi di lingkungan sekitarnya tanpa adanya beban materi bidang pengetahuan yang perlu dikuasai. Prinsip perencanaan kurikulum merdeka. Dalam hal ini, hal-hal tersebut berupa prinsip perencanaan kurikulum merdeka yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum sangat banyak, namun agar lebih mudah untuk dipahami dalam konteks kurikulum merdeka terdapat 3 prinsip perencanaan kurikulum merdeka yang dirumuskan, yaitu 1. Memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter. Yang kedua, fleksibel. Dan yang ketiga, berfokus pada muatan esensial. Uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kompetensi karakter. Dalam upaya untuk menumbuhkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat dan berkarakter Pancasila, kurikulum merdeka diarahkan untuk berkembang sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, fleksibel. Pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keluasan kepada suatu pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah keyakinan materi pelajaran serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidik, serta budaya dan kearifan lokal. Di berbagai negara, fleksibilitas menjadi arah reformasi kebijakan kurikulum saat ini. Tujuannya terutama untuk menjadikan kurikulum lebih relevan dan siap merespon dinamika lingkungan dan beragam perubahan, serta untuk memberikan ruang pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Di beberapa negara, fleksibilitas bahkan menjadi tujuan utama dilakukan perubahan kurikulum. Di Inggris, strategi utama yang membuat kurikulum lebih fleksibel adalah dengan mengubah aturan-aturan yang spesifik dan mengikat menjadi paduan yang sifatnya hanya menganjurkan, bukan mewajibkan sekolah atau guru untuk mengikuti arahan. Strategi serupa diterapkan dalam merancang kurikulum merdeka. Petunjuk
teknis mulai digantikan dengan panduan yang lebih fokus pada prinsip-prinsip implementasi yang tidak terlihat. Teknis panduan juga dirancang sedemikian rupa agar tidak mengarahkan guru. Contoh-contohnya, produk berkaitan dengan pembelajaran juga disediakan. Misalnya contoh alur, tujuan pembelajaran, modul ajar, dan modul proyek penggunaan profil pelajar Pancasila. Fleksibilitas juga menjadi prinsip dalam implementasi kurikulum. Menyadari keberagaman satuan pendidikan di Indonesia, implementasi kurikulum tidak akan dipaksakan dan berlaku sama untuk semua sekolah. Tingkat kesiapan setahun pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum berbeda-beda dan masing-masing membutuhkan dukungan termasuk waktu yang berbeda untuk menyiapkan dasar dalam penggunaan kurikulum ini. Yang ketiga, berfokus pada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum. Namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru dan hanya memperhatikan kemampuan sebagian kecil peserta didiknya yang lebih profesional, yang lebih atau berprestasi. Pengurangan kepadatan kurikulum dapat mengurangi kesenjangan kualitas belajar. Hal ini ditunjukkan juga dalam kajian yang dilakukan Inovasi dan Pusat Penelitian Kebijakan Kemdikbudristek 2021 bahwa kurikulum 2013 yang dikurangi kompetensi inti dan kompetensi dasar, dikenal juga sebagai kurikulum darurat, membantu peserta didik memitigasi ketertinggalan pembelajaran. Fokus pada muatan esensial artinya juga kurikulumnya harus sederhana. Kajian yang dilakukan Riset dan BIT atau 2012 menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, materi pelajaran yang begitu padat membuat guru terus bergerak cepat menyelesaikan bab demi bab, konsep demi konsep, dan memperhitung kemampuan peserta didik memahami konsep yang telah dipelajari. C. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam menumbuh kembangkan cipta rasa dan karakter peserta didik yang bermakna dan efektif. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, yang kemudian dikembangkan mengacu pada 3 prinsip utama perancangan kurikulum merdeka. Juga merekomendasikan beberapa karakteristik pembelajaran tertentu. Karakteristik pembelajaran ini berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan kurikulum merdeka dan dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan pada landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka dengan sebagai berikut. 1. Memanfaatkan penilaian atau asesmen awal proses. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka sebagai berikut. 1. Memanfaatkan penilaian atau asesmen awal proses dan akhir untuk memahami kebutuhan belajar dan berkembang proses belajar peserta didik. Penilaian atau asesmen merupakan cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami atau menguasai kompetensi tertentu yang menjadi tujuan atau luaran pembelajaran atau learning
outcomes. Kurikulum merdeka menekankan bahwa penilaian tidak hanya tidak ditekankan dalam proses pembelajaran, apalagi hanya menekankan penilaian efektif atau penilaian akhir, melainkan juga menekankan pentingnya penilaian di awal, yakni sebelum proses pembelajaran dilakukan. Penilaian atau asesmen awal diarahkan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait dengan materi yang akan dipelajari, termasuk juga mengetahui kesiapan mental peserta didik, latar sosial, kultural, dan ekonomi peserta didik. 2. Menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Yang ketiga, memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketentuan muatan kurikulum yang disampaikan. Yang keempat, didasarkan pada refleksi atau kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan serta kolaboratif dan pendidik lainnya. D. Landasan kurikulum merdeka. 1. Landasan filosofis. Berikut landasan filosofis pengembangan kurikulum merdeka. 1. Pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan yang berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia. Kedua, pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik untuk tujuan yang lebih luas dan besar. 3. Pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik. 5. Kelakuan satuan pendidik dalam penyusunan kurikulum dan mengimplementasikannya. 2. Landasan sosiologis. Terdapat 3 pertimbangan sosiologis utama, yaitu terkait revolusi industri dan masyarakat. Yaitu fleksibel. Yang ketiga, landasan psikopedagogis. Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar pengembangan kurikulum terkait bagaimana manusia belajar dan berkembang. Keempat, landasan historis. Pengembangan kurikulum nasional dapat didasarkan pada pertimbangan historis, terutama untuk terlihat konteks perubahan kurikulum yang pernah dilakukannya. 5. Pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum merdeka didasarkan pada perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam deskripsi. Kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, serta menyiapkan mereka menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang kompeten. Dalam perancangan kurikulum merdeka menganut 3 prinsip utama: pengembangan kompetensi dan karakter, fleksibilitas, dan implementasi, serta fokus pada muatan esensial. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka meliputi pemanfaatan penilaian dan penilaian berbagai tahap, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, prioritas pada kemajuan belajar, serta refleksi kolaboratif antara pendidik. Landasan kurikulum merdeka mencakup aspek sosiologis, psikopedagogis, historis, dan yuridis. Secara filosofis, kurikulum ini bertujuan membantu manusia untuk yang holistik dan responsif terhadap perubahan. Landasan sosiologis mempertimbangkan revolusi industri, masyarakat, dan keragaman sosial Indonesia. Aspek psikopedagogis didasarkan pada teori perkembangan pembelajaran, kompetensi emosional, dan motivasi. Secara historis, kurikulum ini mempertimbangkan perkembangan kurikulum sebelumnya. Sementara landasan
Yuridisnya mengacu pada undang-undang dan peraturan terkait pendidikan nasional. Dengan desain yang fleksibel, kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada suatu pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi dan menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi suatu pendidikan, serta budaya dan kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan relevan pembelajaran dengan dinamika lingkungan, isu-isu kontemporer, serta kebutuhan belajar peserta yang beragam di seluruh Indonesia. Cukup sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.